بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibu fi sirri wa najwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dewasa ini kita sering dihebohkan oleh janji-janji manis tanpa realisasi, dan akhir-akhir ini kita pun sering disuguhi berbagai kebohongan dan kedustaan yang tanpa merasa malu bagi para pelakunya. Dan saat ini pula kita sering diperlihatkan kedunguan sosok manusia bermuka dua yang sudah mulai nampak identitas mereka tanpa merasa sungkan dan malu. Maka ingatlah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu di antara tanda merebaknya penyakit yang sangat menakutkan di masyarakat kita. Dan ini pula menjadi salah satu tanda menjamurnya penyakit nifak yang super ganas. Satu penyakit hati yang amat lebih besar bahayanya dan lebih menakutkan daripada pandemi yang berkepanjangan. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam banyak ayatnya akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit nifak ini. Bahkan petaka yang ditimbulkan oleh penyakit nifak oleh mulut-mulut kotor dan tangan mereka itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang sendiri. Karena dengan karakter licinnya mereka bisa menyelimar ke dalam barisan kaum muslimin guna untuk memperpecah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Bahkan dengan kata-kata manisnya mereka bisa mengadu domba di antara kaum muslimin guna untuk menutupi kedok dan kegobrokan kemunafikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabadikan karakter buruk mereka orang-orang munafik di dalam satu surat Al-Munafikun. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Ketika engkau melihat perkumpulan mereka, engkau akan terpana dengan persatuan dan kekuatan mereka. Wa in tasma' liqaulihim wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ketika mereka mengeluarkan kata-kata manisnya, pasti engkau akan takjub dengan mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Sebenarnya mereka adalah musuh bagi orang-orang mukmin sejati. Fahdharhum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan agar kita tidak terpana dengan mulus manitnya. Pun demikian agar kita tidak terkesima dengan kekuatan yang hanya menjadi fata morgana semata. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya, begitu dahsyatnya petaka yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Inilah
maka pantas juga di hari kiamat nantinya mereka akan mendapatkan balasan yang amat pedih, dan merekalah adalah orang-orang yang akan menerima siksa yang paling dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam salah satu firman-Nya, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik, merekalah adalah orang-orang yang kelak akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka yang paling dahsyat azabnya, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung maupun penolong. Bahkan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu buruknya perangai ini dan begitu jeleknya sifat nifak ini, hingga para sahabat generasi emas didikan Nabi SAW pun merasa khawatir hati mereka terpapar penyakit yang ganas ini. Bahkan orang-orang soleh sebelum kita pun tidak merasa aman bila hati dan jiwa mereka terjerumus ke dalam penyakit yang super ganas ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, beliau pernah menuturkan, aku sudah banyak bergaul dengan 30 lebih para sahabat, dan tak ada satupun di antara mereka yang merasa aman, bahkan mereka merasa khawatir dan takut bila hatinya terpapar dengan penyakit nifak ini. Pertanyaan besar menggelayut dalam hati kita jamaah. Apakah kita merasa level kita lebih tinggi daripada para sahabat hingga kita merasa aman tak akan terpapar penyakit ganas ini? Apakah kita merasa lebih suci daripada orang-orang soleh sebelum kita hingga kita merasa tak akan mungkin hati ini akan terjerumus ke dalam penyakit nifak ini? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, siapapun yang merasa dirinya merasa aman tidak akan terpapar penyakit nifak, maka sejatinya mereka ini adalah munafik sejati. Dan siapapun di antara kaum muslimin yang mengklaim dirinya suci dari penyakit nifak ini, maka ingatlah dialah sebenarnya manusia bermuka dua. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan ketika ditanya, "Madza taqul?" Wahai Abu Abdullah, apa kiranya pendapat Anda terhadap orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan khawatir terkena penyakit nifak? Dijawab dengan lugas dan tegas oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, siapa yang merasa aman di antara kita? Siapa yang merasa suci di antara kita tidak akan terpapar penyakit nifak? Kalau kita lihat manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kualitas keimanan mereka lebih tinggi daripada kita, itu pun merasa khawatir dan takut bila terjerumus ke dalam penyakit ini. May ya'manu ala nafsihi an-nifaq. Gak mungkin, ini mustahil. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengungkapkan satu kaidah, dan mudah-mudahan ini akan selalu terpatri kuat di dalam benak dan jiwa kita. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafik. Tidaklah ada seseorang ketika merasa dirinya khawatir terjerumus ke dalam penyakit nifak kecuali orang ini adalah mukmin sejati. Tapi sebaliknya, bila kita jumpai orang-orang yang merasa aman, merasa suci, merasa tidak akan terkena penyakit nifak, maka ingatlah, inilah sebenarnya manusia bermuka dua, dan inilah sejatinya orang-orang munafik waliyadzubillah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah bahwasanya kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati dengan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu akan selalu muncul di setiap masa. Mereka akan selalu ada di setiap waktu. Maka oleh karena itu, para ulama selalu mewanti-wanti agar kita selalu mewaspadai diri, mengantisipasi lebih dini terhadap orang-orang yang munafik. Karena orang-orang munafik dengan karakter buruknya ini akan mampu bisa mengelabui kaum muslimin. Orang-orang munafik dengan janji-janji manisnya
juga akan mampu menyelimat ke dalam barisan kaum muslimin. Dan orang-orang munafik akan selalu ada di setiap masa, terutama ketika kekuatan kaum muslimin tak mungkin lagi dibendung oleh mereka. Ketika persatuan dan ukhuwah kaum muslimin tak mungkin lagi diadu domba oleh ulah-ulah kotor orang-orang munafik. Sebagaimana pula ketika syariat Islam itu dinistakan, ketika para ulama diperkarakan dan syiar-syiar Islam dinistakan, inilah saatnya mereka akan bermunculan. Orang-orang munafik dalam kondisi seperti itulah akan keluar dari persembunyiannya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwasanya penyakit nifak ini akan selalu bermutasi dengan berbagai bentuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, ada beberapa tanda-tanda dan ciri-ciri khas mereka. Salah satunya suka berbohong dan berdusta dalam tutur katanya. Dan yang lain, mereka selalu melanggar janji-janji manisnya. Dan di antara tanda dan ciri khas mereka, mereka adalah orang yang paling terdepan untuk melanggar, pun demikian menyelisih amanah yang dibebankan di atas pundak-pundak mereka. Tapi ingatlah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam banyak riwayat, ternyata karakter munafik ini tidak hanya bila salah satu di antara 3 sifat terpenuhi pada seseorang, namun banyak sekali karakter-karakter lain yang mungkin kita abai, mungkin barangkali kita tidak peduli dengannya. Salah satu di antara ciri dan tanda-tanda orang munafik itu adalah para wanita, istri-istri yang meminta khulu, cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dan tanpa alasan yang disyariatkan. Nabi SAW pernah bersabda, innal mukhtali'atu hunnal munafiqat. Sejatinya wanita-wanita, artinya istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tapi tanpa alasan syar'i, tanpa dibarengi sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, hunnal munafiqat. Nabi SAW menyebut mereka adalah orang-orang munafik, wanita-wanita yang bermuka dua. Bahkan Nabi SAW menyebut karakter lain dari orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka pamer, orang-orang yang suka riya, terutama dengan kelebihan yang Allah SWT berikan kepadanya, ilmu syar'inya, hadis-hadis yang ia hafalkan, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ia kuasai selama ini. Nabi SAW bersabda, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Ingatlah, mayoritas terbanyak dari orang-orang munafik di umat ini, di zaman ini, ternyata dari kalangan orang-orang yang berilmu pula. Terutama mereka adalah orang-orang yang selama ini hafal Al-Quranul Karim, tapi selalu pamer dan selalu menonjolkan di hadapan banyak orang bukan untuk tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tanda-tanda munafik yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali kepada para wanita kaum Hawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wanita-wanita yang suka tabarruj, make up bukan untuk tujuan menghibur dan menyenangkan hati suami, tapi tujuan untuk mempertontonkan di hadapan banyak orang dan diiringi dengan rasa angku dan sombongnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikunna al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat. Sejelek-jelek istri dan wanita itu adalah orang yang suka tabarruj, mempertontonkan kecantikannya bukan untuk suaminya, bukan di hadapan mahramnya, sembari mereka sombong dan angkuh. Nabi SAW sekali lagi menyebut mereka hunnal munafiqat. Mereka lah sejatinya wanita-wanita yang masuk dalam kategori ahlun nifaq. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri ini, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dari penyakit yang super ganas ini, penyakit nifak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
mengaruniai kita keimanan hingga ajal menjemput kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak usaha dan upaya kita untuk bisa menangkis dari terpaparnya hati ini dan jiwa ini dari penyakit nifak, salah satunya kita harus membekali diri ini dengan hujjah, dengan ilmu yang kuat. Karena ini adalah salah satu di antara benteng terkokoh untuk menghadapi hujah dan argumentasi orang-orang munafik. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, berjihad, berhadapan dengan orang-orang munafik, itu sejatinya lebih berat. Itu sejatinya lebih sulit daripada menghadapi orang-orang kafir sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufara wal munafikin waghlud alaihim. Karena kebanyakan orang-orang munafik itu dari kulit-kulit kita sendiri. Itu berasal dari barisan kita sendiri. Bahkan barangkali orang-orang munafik menjadi teman yang paling dekat dengan kita, salat di belakang kita, bahkan ikut kajian bersama dengan kita. Maka oleh karena itu, untuk membantah hujah dan argumentasi orang-orang munafik, kita harus mampu membekali diri kita ini dengan ilmu yang mumpuni yani pula. Ini adalah di antara upaya dan usaha pertama. Adapun yang kedua, para ulama menuturkan, kita harus berupaya pula untuk mengedukasi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dengan mempelajari jenis-jenis hukum tentang munafik, pun demikian petaka yang ditimbulkan oleh mereka. Sebenarnya ini adalah titik kelemahan orang-orang munafik. Ketika mereka berargumen dengan orang-orang mukmin dengan hujah yang kuat, ini yang sebenarnya mereka khawatirkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yahdharul munafikun. Ada satu hal, ada satu momentum di mana orang-orang munafik merasa takut dan khawatir, antunazza alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Ada yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik yang hidup di zamannya Nabi SAW kala itu, bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat demi ayat, surat demi surat, kemudian membongkar kedok mereka. Di saat itulah mereka tidak mungkin lagi bisa berkutik. Pun demikian dengan kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu di antara upaya kita untuk menangkis, membantah argumentasi orang-orang munafik, maka edukasi masyarakat kita. Seperti apa tanda-tanda orang munafik? Sampaikan di hadapan mereka. Bentengi diri kita, anak kita dan keluarga kita pula, bahwasanya kemunafikan ini adalah penyakit yang lebih ganas daripada petaka yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir sendiri. Ini adalah di antara cara yang kedua. Adapun di antara yang ketiga, para ulama menuturkan, di saat kita memiliki kekuatan dan kesempatan bermajlis dengan mereka, dan di saat mereka mengeluarkan janji-janji manista dan kedustaannya, maka saat itulah bantah argumentasi biar mereka merasa malu di hadapan banyak orang. Inilah dilakukan oleh para ulama. Bahkan dahulu para sahabat ketika sepulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik dengan lancangnya mengatakan, tidaklah ada manusia yang paling rakus, tidaklah ada manusia yang paling pengecut melebihi sahabat-sahabat Nabi SAW. Subhanallah. Sahabat yang mendengar kedustaan dan kebohongan yang keluar dari lisannya orang-orang munafik langsung mengatakan, kadzabta, engkau sedang berdusta, wa anta munafik, Anda adalah sebenarnya orang munafik yang sejati. Ini adalah cara memperlakukan orang-orang munafik. Bila mana kita mendapati kesempatan dan kita pun memiliki bekal yang cukup untuk membantah argumen dan hujah yakni mereka.
Di antara yang keempat, Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, jangan beri panggung untuk mereka. Jangan beri karpet mereka untuk orang-orang munafik. Jangan sekali-kali kita hormati, beri kemuliaan kepada orang-orang munafik. Nabi SAW mengatakan, la taqulu lil munafik, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang munafik, sayyid, wahai tuanku, yang terhormat, yang mulia. Hindari kata-kata pemuliaan seperti ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada orang munafik dengan kata-kata terhormat, tersayang, faqad askhattum rabbakum. Inilah yang akan bisa mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara usaha terakhir yang bisa kita lakukan adalah sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ketulusan doa, lewat keikhlasan dalam kita memohon kepadanya, terutama di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab. Rasul SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa yang mulia. Allahumma inni as'aluka minal fakri wal kufri wal nifaki wasyikaki wasum'ati warriya. Nabi SAW pernah memohon kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, aku memohon kepadamu untuk diberikan perlindungan yang ekstra maksim dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama minal fakri, dari kefakiran. Yang kedua minal kufri, dari penyakit kufur. Yang ketiga minan nifaq, dari penyakit kemunafikan. Yang keempat minas syikak, yakni suka bermusuhan dengan sesama. Yang kelain wasum'ati, dan sum'ah, dan yang terakhir minar riya. Inilah di antara usaha yang bisa kita lakukan. Ini adalah bagian dari upaya kita agar kita mampu melindungi diri kita, pun demikian keluarga kita, pun demikian dengan kaum muslimin dari penyakit nifak. Ingatlah, ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafikun. Tidak ada satu orang pun yang kelak dan hingga saat ini dan terus berlanjut hingga akhir zaman, ketika seseorang merasa takut terpapar penyakit nifak, ingatlah, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah orang-orang mukmin sejati. Tapi sebaliknya, orang yang mengklaim dirinya suci dan merasa tak akan terpapar oleh penyakit nifak, maka hati-hati, mereka ini adalah serigala berbulu domba. Mereka ini adalah manusia bermuka dua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita dari penyakit nifak ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengupayakan secara maksimal apa yang bisa kita lakukan guna untuk melindungi diri kita dari penyakit yang super ganas itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslihna wa aslih wulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi jami' buldanil islamiyah. Allahumma inna nas'aluka an na'udzu bika minal faqr wa na'udzu bika minal kufr wa na'udzu bika minan nifaq wa na'udzu bika minasy syiqaq wa na'udzu bika minas sum'ati wa na'udzu bika minar riya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma Rabbana
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis shalah. Allahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.